dari kelompok 8. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi kelompok kami mengenai analisis isu-isu administrasi kependudukan dan lingkungan hidup. Tentunya pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh anggota kelompok saya. Yang pertama itu ada Irma Cahyani dengan NIM 22042118. Yang kedua itu ada Laura Aksaliani dengan NIM 22042361 dan Raffi Wahyuni dengan NIM 22042142 dan saya sendiri Winnie Ahadri dengan NIM 22042180 yang akan memoderatori diskusi kita pada kesempatan kali ini. Baiklah, kita masuk saja ke paparan materi. Yang pertama mengenai administrasi pendidikan dan lingkungan hidup dan isu-isunya yang akan disampaikan oleh Raffi. Pada Raffi dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Di sini pertama saya akan menjelaskan mengenai administrasi kependudukan. Di dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2013 disebutkan bahwa administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasil untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lainnya. Pelayanan di bidang administrasi kependudukan merupakan salah satu bentuk pelayanan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Pelayanan administrasi kependudukan yang diinginkan masyarakat adalah pelayanan yang cepat, tepat, jelas, dan ramah. Kemudian mengenai lingkungan hidup, menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang yang meliputi benda, daya, keadaan dan makhluk hidup. Lingkungan hidup juga mencakup perilaku yang mempengaruhi alam, keberlangsungan hidup dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Kemudian isu-isu administrasi kependudukan dan lingkungan hidup yang ada di lapangan. Keterkaitan antara aspek kependudukan dan lingkungan hidup dapat dijelaskan melalui skema di mana pertumbuhan penduduk yang tinggi menyebabkan ledakan penduduk. Hal ini nantinya akan sangat mempengaruhi kualitas, kelestarian, dan keseimbangan lingkungan pada suatu wilayah. Oleh karena itu, masyarakat sebagai aspek kependudukan berperan penting dalam menentukan kualitas lingkungan. Lingkungan dewasa ini menghadapi masalah yang cukup kompleks, disebabkan oleh adanya dinamika kependudukan. Masyarakat sebagai aspek kependudukan dikhawatirkan dapat menyebabkan kerusakan yang berdampak terhadap lingkungan. Masalah kependudukan di Indonesia pada dasarnya termuara pada tingkat kelahiran yang tinggi, yang menyebabkan laju pertumbuhan yang tinggi, yang tidak dapat diimbangi dengan penyediaan kebutuhan hidup berupa pangan, sandang, papan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, lingkungan, serta lapangan kerja. Kondisi yang demikian menyebabkan sebagian besar penduduk Indonesia kualitasnya semakin rendah. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Rami. Pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Irma. Pada Irma dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pemukiman kumuh. Tingginya laju pertumbuhan penduduk di suatu daerah diikuti pula dengan laju pertumbuhan pemukiman. Jumlah pertumbuhan pemukiman yang baru terus meningkat sehingga menyebabkan tingginya tekanan terhadap daya dukung lingkungan. Pada umumnya, penduduk yang memiliki status ekonomi tinggi akan memilih kawasan pemukiman yang memiliki fasilitas yang lebih baik dibandingkan dengan penduduk yang mempunyai status ekonomi rendah. Hal tersebut dapat memacu pertumbuhan pemukiman yang tanpa memperhatikan kemampuan lingkungan. Selanjutnya, pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat ini menyebabkan terjadinya perkembangan pemukiman yang diikuti dengan pengelolaan yang tidak terkontrol. Pemukiman dibangun dengan kualitas rendah serta cenderung kurang terarah, terpadu, terencana dengan baik. Selain itu, kurang memperhatikan kelengkapan sarana dan prasarana dasar dalam lingkungan pemukiman seperti lokasi air bersih, sistem pembuangan sampah, sanitasi, saluran pembuangan air atau drainase. Lingkungan pemukiman yang sehat merupakan salah satu indikator dalam menilai atau mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi sosial.
Selanjutnya terkait pencemaran lingkungan. Isu lain yang berkaitan dengan dinamika kependudukan dan lingkungan hidup adalah pencemaran lingkungan. Jumlah penduduk yang besar berarti jumlah sampah pun akan semakin besar dan menumpuk. Ditambah dengan banyaknya masih masyarakat membuang sampah di sembarang tempat, serta masih banyak sampah yang tidak terangkut setiap hari yang menimbulkan polusi dan mengganggu kebersihan dan kesehatan lingkungan. Sampah menjadi persoalan yang sangat besar. Selain itu, pendapat lain juga mengatakan bahwa untuk memenuhi permintaan yang tinggi terhadap kebutuhan pangan dengan lebih cepat, penduduk menggunakan teknologi dan cara yang tidak ramah lingkungan yang dipilih rakyat seperti penggunaan insektisida dan pestisida serta lainnya. Cara ini berakibat lahan yang tidak subur karena cacing atau mikroorganisme mati. Di lain pihak, limbah dari bahan kimia itu mengalir ke pemukiman penduduk dan ke sungai, yang dapat menyebabkan meningkatnya pencemaran lingkungan. Penggunaan kendaraan bermotor yang dewasa ini juga semakin meningkat berpengaruh pada melonjaknya angka pencemaran udara. Ditambah lagi dengan adanya aktivitas industri atau pabrik dan pembakaran hutan yang dapat menyebabkan udara mengalami pencemaran sampai pada tahap yang tidak baik bagi kesehatan khususnya pernafasan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Irma. Selanjutnya pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Laura. Pada Laura dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu perubahan iklim. Keterkaitan antara administrasi kependudukan dan lingkungan hidup juga dapat dilihat dalam konteks perubahan iklim. Peningkatan jumlah penduduk berkontribusi pada peningkatan emisi gas rumah kaca melalui aktivitas industri, transportasi, dan konsumsi energi. Sebaliknya, perubahan iklim dapat mempengaruhi pola migrasi penduduk, menyebabkan perpindahan akibat bencana alam atau perubahan ekosistem. Dalam situasi ini, data kependudukan yang akurat sangat penting untuk memahami tren migrasi dan merencanakan adaptasi yang diperlukan untuk mendukung komunitas yang terpengaruh. Selanjutnya, kerusakan hutan. Isu lain yang berkaitan dengan dinamika kependudukan dan lingkungan hidup adalah pencemaran lingkungan. Jumlah penduduk yang besar berarti jumlah sampah pun akan semakin besar dan menumpuk. Ditambah dengan banyaknya yang masih masyarakat membuang sampah di sembarang tempat, serta masih banyak sampah yang tidak terangkut setiap hari menimbulkan polusi dan mengganggu kebersihan dan kesehatan lingkungan. Sampah menjadi persoalan yang sangat besar. Kerusakan hutan di bagian hulu sungai dapat menyebabkan terjadinya banjir. Banjir yang terjadi akibat tersendatnya atau terhentinya aliran air akibat banyaknya bangunan-bangunan baru yang menutup saluran air, sehingga apabila terjadi hujan maka air yang ada tidak dapat mengalir secara langsung tetapi tertahan di wilayah pemukiman tersebut. Menurut acuan dari Dirjen Cipta Karya, apabila suatu wilayah sering mengalami banjir maka wilayah lingkungan tersebut dikategorikan lingkungan yang kurang baik. Selanjutnya, berkurangnya pasokan air bersih. Kerusakan hutan selain menyebabkan banjir juga dapat menyebabkan berkurangnya cadangan persediaan air bersih di bawah tanah. Menurut Basir et al., pertumbuhan populasi merupakan faktor kunci yang mempengaruhi pasokan air dan sanitasi. Populasi yang terus berkembang semakin banyak menyebabkan terjadinya gangguan terhadap air bersih. Polusi air meningkat baik secara kuantitas maupun kualitas. Selain itu, penurunan kualitas air juga dapat terjadi pada daerah aliran sungai. Besarnya jumlah penduduk meningkat pula kebutuhan untuk tersedianya air bersih. Air bersih merupakan kebutuhan pokok untuk kelangsungan hidup dan kelayakan hidup manusia. Yang terakhir yaitu peningkatan alih fungsi lahan. Zhang dan Shen mengatakan bahwa pertumbuhan penduduk menjadi penyebab utama dari hilangnya kawasan pertanian dan kawasan lingkungan alami. Kemudian juga memberikan ancaman terhadap kondisi keanekaragaman hayati dan ancaman pengurangan produktivitas pertanian. Peningkatan jumlah penduduk tersebut tidak sebanding dengan jumlah lahan yang dibutuhkan, sehingga terjadi alih fungsi lahan yang tadinya lahan pertanian menjadi lahan terbangun, serta di beberapa tempat terjadi kondisi lingkungan yang padat penduduk dan kurang memperhatikan kondisi kesehatan lingkungan. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih Laura. Selanjutnya itu adalah sesi tambahan kritik dan saran. Kepada teman-teman yang memiliki tambahan materi ataupun kritik dan saran kepada kelompok kami dipersilakan. Nampaknya tidak ada. Baiklah, kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan mengajukan tangannya. Silakan kepada Kak Lea untuk pertanyaan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya Kak Sama dan Andi 22042183. Izin bertanya kepada kelompok materi, bagaimana keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dapat ditingkatkan melalui perbaikan administrasi kependudukan. Baik, terima kasih pertanyaannya, Kak. Silakan untuk pertanyaannya dikirim kepada salah satu kelompok anggota kelompok. Baiklah, pada sesi pertama ini kami akan menampung 3 pertanyaan. Jadi kepada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan. Baiklah, kepada Risa, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Nisa Alda dengan NIM 220496. Izin bertanya kepada kelompok penyaji. Sesuai kelompok penyaji paparkan, dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah berkewajiban mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab para pengambil keputusan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Nah, tindakan konkret apa saja yang dapat dilakukan oleh para pengambil keputusan tersebut untuk menunjukkan tanggung jawab mereka terhadap lingkungan, dan bagaimana pemerintah mengevaluasi keberhasilan program-program yang telah dilaksanakan dalam meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab tersebut. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya kepada Miken, silakan bertanya. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Miken Mandari. Pertanyaan saya adalah bagaimana pemerintah dapat menyeimbangkan kebutuhan pembangunan ekonomi dengan upaya pelestarian lingkungan, terutama dalam kasus alih fungsi lahan pertanian menjadi konsumsi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada teman-teman. Untuk sesi pertama ini kami hanya menampung 3 pertanyaan. Nanti teman-teman yang ingin bertanya, silakan untuk mengajukan pertanyaannya pada sesi kedua. Dan untuk teman-teman yang tadi bertanya, silakan mengirimkan pertanyaannya antara satu anggota kelompok kami. Dan kami juga minta waktu untuk kepada teman-teman untuk berdiskusi menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Baiklah, untuk pertanyaan Miken akan dijawab oleh Laura. Pada Laura dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Miken. Pertanyaannya yaitu bagaimana pemerintah dapat menyeimbangkan kebutuhan pembangunan ekonomi dengan upaya pelestarian lingkungan, terutama dalam kasus alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri. Jawabannya yaitu pemerintah dapat menyeimbangkan kebutuhan pembangunan ekonomi dengan pelestarian lingkungan melalui penerapan kebijakan tata ruang yang jelas dan tegas untuk melindungi lahan pertanian produktif dari alih fungsi tidak terkendali. Selain itu, prinsip pembangunan berkelanjutan harus diintegrasikan dalam setiap rencana pembangunan dengan memastikan bahwa kawasan industri yang dikembangkan memanfaatkan lahan yang kurang produktif secara ekologis. Pemerintah juga dapat mendorong investasi pada teknologi ramah lingkungan dan praktik pertanian modern untuk meningkatkan produktivitas tanpa harus mengorbankan lahan. Di sisi lain, kolaborasi dengan masyarakat dan sektor swasta perlu ditingkatkan agar upaya pelestarian lingkungan dapat berjalan beriringan dengan pertumbuhan ekonomi. Sekian jawaban dari saya berikan kepada moderator. Baik, terima kasih Laura. Kami laporkan kepada forum. Apakah teman-teman ingin menambahkan jawaban atas pertanyaan Miken?
Yang pertanyaan itu, bagaimana pemerintah dapat menyeimbangkan kebutuhan pembangunan ekonomi dengan upaya pelestarian lingkungan, terutama dalam kasus alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri. Jika ada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban, silakan untuk mengacungkan tangannya. Jika tidak ada, kita langsung saja menjawab pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan dari Kak Lea akan dijawab oleh Irma. Kepada Irma dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Lea, yang mana pertanyaannya di dalam administrasi kependudukan seperti adanya KTP atau KTP elektronik. Terkait pertanyaan terkait keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dapat ditingkatkan melalui perbaikan administrasi kependudukan. Bagaimana caranya? Pertama, keterlibatan masyarakat yang pertama sangat menarik untuk menghubungkan dua hal yang tampaknya berbeda, yaitu pengelolaan lingkungan dan administrasi kependudukan. Namun jika kita lihat lebih dalam, kedua hal tersebut saling berkaitan erat. Cara-caranya dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat dengan pengelolaan lingkungan. Yang pertama yaitu data kependudukan yang akurat sebagai dasar pengambilan keputusan, yaitu dengan pemetaan masalah lingkungan. Yang kedua, penargetan program. Yang selanjutnya itu dengan peningkatan akses informasi dan partisipasi dengan transparansi informasi, yaitu data kependudukan yang terbuka dapat meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan terkait lingkungan. Masyarakat dapat melihat data tentang kualitas udara, air, tanah, dan wilayah mereka. Selanjutnya yaitu terkait forum diskusi. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat mengadakan forum diskusi atau musyawarah dengan masyarakat untuk membahas masalah lingkungan dan mencari solusi bersama. Yang ketiga yaitu penguatan peran masyarakat dalam pengambilan keputusan dengan partisipasi dalam perencanaan, yaitu dengan data kependudukan dapat digunakan untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan tata ruang dan pembangunan. Selanjutnya itu pemantauan dan evaluasi. Data kependudukan dapat digunakan untuk memantau efektivitas program-program lingkungan dan mengevaluasi partisipasi masyarakat. Yang keempat yaitu peningkatan akuntabilitas pemerintah dengan cara evaluasi kinerja, yaitu data kependudukan dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam pengelolaan lingkungan. Dan selanjutnya yaitu mekanisme pengaduan. Dengan data yang baik, masyarakat dapat lebih mudah melaporkan masalah lingkungan dan meminta pertanggungjawaban pemerintah. Sekian dari saya kembalikan kepada Baik, terima kasih Mas. Sebelum kita lanjutkan kepada pertanyaan Kak Lea, saya lanjutkan kepada Mika terlebih dahulu mengenai jawaban yang tadi diberikan oleh kelompok penyaji. Apakah Mika merasa paham dengan jawaban yang diberikan oleh kelompok penyaji? Baik, terima kasih moderator. Saya dapat memahami jawaban yang sudah disampaikan oleh rekan penyaji. Dapat saya simpulkan bahwa caranya itu dengan memastikan bahwa kawasan industri yang dikembangkan memanfaatkan lahan yang memang produktif secara ekonomis. Jadi pemerintah dapat mendorong investasi pada teknologi ramah lingkungan dan praktik pertanian modern untuk meningkatkan produktivitas tanpa harus mengorbankan lahan. Dan berkolaborasi dengan masyarakat dan sektor swasta perlu ditingkatkan agar pelestarian lingkungan dapat berjalan beriringan dengan pertumbuhan ekonomi. Sekian dari saya kembalikan kepada Baik, terima kasih Mika. Kita lanjutkan kepada pertanyaan Kak Lea. Apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan jawaban atas pertanyaan Kak Lea? Silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Nur Suci Ramadhani dengan NIM 22042139. Di sini saya akan mencoba menambahkan jawaban dari pertanyaan Kak Lea, yaitu bagaimana keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dapat ditingkatkan melalui perbaikan administrasi kependudukan. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan memang dapat ditingkatkan melalui perbaikan administrasi kependudukan. Berikut terdapat beberapa penjelasan terkait hubungan keduanya. Yang pertama yaitu data kependudukan yang akurat dan terkini memungkinkan pemerintah untuk melakukan pemetaan yang lebih baik tentang sebaran penduduk, kepadatan,
dan karakteristik demografis di setiap wilayah. Informasi ini sangat penting untuk merencanakan program-program pengelolaan lingkungan yang sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. Yang kedua yaitu administrasi kependudukan yang baik, memudahkan koordinasi dan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Misalnya dengan adanya data valid tentang kepala keluarga dan struktur RT RW, pemerintah dapat lebih efektif dalam menyampaikan informasi dan mengajak masyarakat berpartisipasi dalam program lingkungan seperti pengelolaan sampah atau penghijauan. Yang ketiga yaitu sistem administrasi yang tertib, memungkinkan pembentukan kelompok-kelompok masyarakat peduli lingkungan yang terorganisir dengan baik. Data kependudukan dapat digunakan untuk mengidentifikasi tokoh-tokoh masyarakat potensial yang bisa menjadi penggerak dalam kegiatan pelestarian lingkungan di tingkat lokal. Yang keempat yaitu administrasi kependudukan yang baik, membantu dalam pendistribusian bantuan dan insentif untuk program-program lingkungan. Yang kelima yaitu data kependudukan yang akurat, membantu dalam memonitoring dan evaluasi program lingkungan. Pemerintah dapat melacak tingkat partisipasi masyarakat dan mengukur efektivitas program berdasarkan data demografis yang ada. Untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat melalui perbaikan administrasi kependudukan, beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain pemutakhiran data kependudukan secara berkala, digitalisasi sistem administrasi untuk memudahkan akses dan pengelolaan data, pelatihan aparat desa atau kelurahan dalam manajemen data kependudukan, dan pengintegrasian data kependudukan dengan sistem informasi lingkungan. Sekian tambahan jawaban dari saya kembalikan kepada Ibu. Baik, terima kasih Suci. Apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban atas pertanyaan Kak Lea? Jika tidak ada, kita kembalikan kepada Kak Lea. Apakah Kak Lea merasa mengerti dengan jawaban yang telah diberikan oleh kelompok penyaji dan forum tadi? Terima kasih moderator dan terima kasih kepada teman-teman yang membantu menjawab pertanyaan saya. Saya merasa paham akan peningkatan keterlibatan masyarakat melalui perbaikan administrasi kependudukan. Dari saya terima kasih. Baik, kita lanjutkan kepada pertanyaan Anissa Raudah yang akan dijawab oleh Rahmi. Pada Rahmi dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Anissa Raudah, yang mana pertanyaannya itu tindakan konkret apa saja yang dapat dilakukan oleh para pengambil keputusan untuk menunjukkan tanggung jawab mereka terhadap lingkungan, dan bagaimana pemerintah mengevaluasi keberhasilan program yang telah dilaksanakan dalam meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab tersebut. Tindakan konkret yang dapat dilakukan oleh pengambil keputusan untuk menunjukkan tanggung jawab terhadap lingkungan adalah dengan melakukan perancangan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, melakukan inventarisasi lingkungan hidup, menetapkan wilayah ekoregion, menyusun RPPLH. Pemerintah dapat mengevaluasi keberhasilan program-program yang telah dilaksanakan dalam meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab terhadap lingkungan dengan melibatkan masyarakat dalam proses evaluasi. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, seperti menjadi tenaga kerja, menggalang dana, memberikan sumbangan uang tunai, berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Masyarakat juga dapat berperan penting dalam menjaga kelestarian lingkungan dengan bercocok tanam dengan bijak, menggunakan produk dalam negeri, menjaga flora dan fauna langka, serta menjaga kelestarian hutan. Kemudian, para pengambil keputusan dapat menunjukkan tanggung jawab terhadap lingkungan hidup melalui yang pertama yaitu mengedukasi masyarakat mengenai kesadaran lingkungan melalui program edukasi dan partisipasi aktif. Yang kedua, partisipasi masyarakat, yaitu mengikut sertakan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sesuai dengan prinsip Deklarasi Rio 1992. Serta yang ketiga yaitu regulasi dan kebijakan, di mana mengimplementasikan peraturan yang mendukung perlindungan lingkungan dan CSR. Pemerintah mengevaluasi keberhasilan program-program melalui metode seperti program review. Program review melibatkan masyarakat dalam penilaian relevansi, efektivitas, dan efisiensi program serta menghasilkan rekomendasi untuk perbaikan atau penghentian program. Kemudian model selanjutnya yaitu dengan konteks input proses produk,
digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Evaluasi ini dilakukan secara terbuka, memungkinkan umpan balik dari berbagai pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas program. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Rahmi. Selanjutnya apakah ada tambahan jawaban dari teman-teman? Bella, silakan kepada Bella. Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji. Saya Divanadi Maharani dengan NIM 22042105 izin menjawab pertanyaan dari Anissa Rauda terkait tindakan konkret apa saja yang dapat dilakukan oleh para pengambil keputusan untuk menunjukkan tanggung jawab mereka terhadap lingkungan dan bagaimana pemerintah mengevaluasi keberhasilan program yang telah dilaksanakan dalam meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab tersebut. Tindakan konkret yang diambil oleh pengambil keputusan dapat berupa menetapkan kebijakan lingkungan yang tegas dan komprehensif yang mencakup berbagai aspek mulai dari pengelolaan sampah, pengendalian pencemaran hingga perlindungan kawasan konservasi. Kebijakan harus didukung oleh regulasi yang jelas dan sanksi yang tegas bagi pelanggar. Kemudian meningkatkan anggaran untuk program lingkungan, bahwa alokasi anggaran yang memadai akan memungkinkan pemerintah untuk menjalankan berbagai program seperti rehabilitasi hutan, pengelolaan air bersih dan pembangunan infrastruktur ramah lingkungan. Kemudian membangun infrastruktur yang ramah lingkungan seperti pembangunan jalan, gedung, dan fasilitas yang mempertimbangkan aspek lingkungan seperti penggunaan energi terbarukan, pengelolaan limbah yang baik, dan desain yang ramah lingkungan. Kemudian juga mendorong investasi pada teknologi ramah lingkungan dengan memberikan insentif bagi perusahaan yang mengembangkan dan menerapkan teknologi ramah lingkungan seperti energi surya, angin, dan bioenergi. Kemudian untuk mengevaluasi keberhasilan program tersebut, pemerintah dapat menggunakan berbagai indikator seperti yang pertama dalam peningkatan kualitas lingkungan melalui parameter kualitas udara, kualitas air, dan tingkat kerusakan hutan, penurunan emisi gas rumah kaca dengan memantau tingkat emisi gas rumah kaca untuk melihat sejauh mana upaya mitigasi perubahan iklim berhasil. Kemudian peningkatan kesadaran masyarakat yang diukur melalui survei, jejak pendapat, atau kegiatan monitoring partisipasi masyarakat dalam program lingkungan. Dengan melakukan evaluasi berkala, pemerintah dapat mengidentifikasi keberhasilan dan kekurangan program sehingga dapat melakukan perbaikan dan penyempurnaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Sekian jawaban dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Diva. Apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan lagi? Silakan kepada William. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya William Fadila dengan NIM 22042343. Saya ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Anissa Rauda mengenai tindakan konkret apa bagi pengambil keputusan yang dapat dilakukan untuk menunjukkan tanggung jawab terhadap lingkungan. Jadi pengambil keputusan dapat melakukan pengembangan sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi, termasuk pembangunan fasilitas pengelolaan sampah modern dan program bank sampah di tingkat komunitas. Program ini dapat didukung dengan teknologi smart waste manajemen yang memungkinkan pemantauan real time terhadap volume dan jenis sampah. Dan itu program pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan juga perlu diperkuat. Ini dapat dilakukan dengan melalui pelatihan pengelolaan sampah berbasis komunitas, program urban farming, dan pengembangan ekowisata berbasis masyarakat. Pengambil keputusan dapat memberikan bantuan teknis dan pendanaan untuk mendukung inisiatif lingkungan yang dijalankan oleh kelompok masyarakat. Selain itu, pengambil keputusan juga dapat mendorong kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Dan juga pengembangan sistem informasi lingkungan yang terintegrasi juga menjadi langkah yang paling penting. Sistem ini dapat membantu dalam pengetahuan kondisi lingkungan secara real time, peringatan dini terhadap bencana lingkungan, dan penyediaan data untuk pengambilan keputusan. Sekian tambahan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penambahan materinya. Apakah ada dari teman-teman yang menambahkan materi untuk pertanyaan Anissa Rauda? Jika tidak ada, kita kembalikan kepada penanya. Apakah penanya merasa paham dengan jawaban yang diberikan oleh kelompok penyaji dan teman-teman sekalian tadi? Baik, terima kasih kepada moderator, terima kasih kepada kelompok penyaji dan teman-teman forum yang telah menjawab pertanyaan saya. Cara saya simpulkan bahwa tindakan konkret yang dapat dilakukan oleh pengambil keputusan untuk menjaga jawab terhadap lingkungan adalah dengan melakukan perencanaan lingkungan dan pengelolaan lingkungan hidup, melakukan inventarisasi lingkungan hidup, menetapkan wilayah ekoregion serta menyusun RPPLH, menetapkan kebijakan lingkungan yang komprehensif, meningkatkan anggaran untuk program
untuk pengembangan hubungan. Pemerintah dapat mengevaluasi keberhasilan program-program yang telah dilaksanakan dalam meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab terhadap lingkungan dengan melibatkan masyarakat dalam proses evaluasi. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat dilakukan dengan berbagai bentuk seperti menjadi tenaga kerja, menggalang dana, memberi sumbangan uang tunai, serta berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Dan para pengambil keputusan dapat menunjukkan tanggung jawab terhadap lingkungan melalui edukasi masyarakat melalui program edukasi dan partisipasi aktif, mengikut sertakan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan serta regulasi dan kebijakan dengan mengimplementasikan peraturan yang mendukung perlindungan lingkungan dan CSR. Ya, terima kasih. Saya mengucapkan terima. Baik, terima kasih Anissa. Selanjutnya kita buka sesi kedua. Kami akan menampung 2 pertanyaan kepada teman-teman yang ingin. Baiklah, kepada Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Awal Fitriani dengan NIM 2042098 ingin bertanya, bagaimana pemerintah dapat memastikan peran aktif dari masyarakat dan sektor swasta dalam menangani isu-isu lingkungan yang dipengaruhi oleh dinamika kependudukan? Sekian dari saya kembali ke Fitriani. Baik, terima kasih Aura. Selanjutnya silakan kepada Zakia untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya jawab juga dengan NIM 2042097 itu bertanya kepada kelompok penyanyi. Pertanyaan saya itu bagaimana perubahan tata guna lahan akibat aktivitas pertanian dan perhutanan dapat mempengaruhi data kependudukan dan lingkungan hidup, serta apa implikasi kebijakan aktivitas kependudukan dalam konteks ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Zakia. Kepada teman-teman yang bertanya tadi, silakan untuk mengirimkan pertanyaannya kepada salah satu anggota kelompok. Baik, pertanyaan dari Zakia akan dijawab oleh Ima. Kepada Ima dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Zakia, yang mana pertanyaan ini terkait bagaimana perubahan tata guna lahan akibat aktivitas pertanian dan perhutanan yang mempengaruhi data kependudukan dan lingkungan hidup. Apa implikasi kebijakan administrasi kependudukan dalam konteks ini? Perubahan tata guna lahan akibat aktivitas pertanian dan perhutanan dapat mempengaruhi data kependudukan dan lingkungan hidup dengan beberapa cara, diantaranya yaitu pertama, perubahan lahan pertanian. Pertumbuhan penduduk yang cepat dapat menyebabkan berkurangnya lahan pertanian dan semakin sedikitnya penduduk yang bertani. Yang kedua yaitu alih fungsi lahan. Dengan pertumbuhan penduduk yang cepat dapat menyebabkan alih fungsi lahan untuk pemukiman. Yang ketiga, penurunan kualitas lingkungan. Pertumbuhan penduduk yang cepat dapat menyebabkan penurunan kualitas lingkungan seperti penurunan persediaan air bersih, udara bersih, dan kerusakan hutan. Yang keempat yaitu lahan kritis, yaitu perubahan tata guna lahan menjadi perumahan dapat mengancam produktivitas tanah dan kemampuan daya dukungnya, sehingga menyebabkan terjadinya lahan kritis. Yang kelima yaitu banjir, yaitu perubahan tata guna lahan dan perilaku masyarakat yang belum mendukung pelestarian tanah dan lingkungan dapat menyebabkan terjadinya banjir pada musim penghujan. Beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk mengurangi permasalahan kependudukan di Indonesia diantaranya yaitu pengurangan pertumbuhan penduduk, meningkatkan pemerataan pembangunan, menciptakan lapangan kerja di daerah-daerah yang jarang penduduk, dan melakukan program transmigrasi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya ada penambahan jawaban dari kelompok penyaji. Kepada Laura dipersilakan.
Baiklah, di sini saya akan menambahkan jawaban dari pertanyaan Nadia. Pertanyaan yaitu bagaimana perubahan tata guna lahan akibat aktivitas pertanian dan perhutanan mempengaruhi data kependudukan dan lingkungan hidup. Apa implikasi kebijakan administrasi kependudukan dalam konteks ini? Perubahan tata guna lahan akibat aktivitas pertanian dan perhutanan dapat mempengaruhi data kependudukan dan lingkungan hidup dengan meningkatkan konversi lahan yang sebelumnya berupa hutan atau lahan konservasi menjadi area pertanian. Hal ini dapat menyebabkan perubahan pola distribusi penduduk, urbanisasi, serta tekanan pada sumber daya alam dan ekosistem. Dampaknya termasuk deforestasi, degradasi tanah, dan penurunan kualitas udara serta air. Implikasi kebijakan administrasi pendudukan dalam konteks ini meliputi perlunya pembaruan data kependudukan yang mencerminkan pergeseran populasi, pemantauan migrasi, dan alokasi sumber daya yang berkelanjutan. Kebijakan ini juga harus mengintegrasikan data lingkungan untuk memastikan pembangunan yang tidak merusak ekosistem dan mendukung ketahanan lingkungan bagi generasi mendatang. Sekian penambahan jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Laura. Kepada forum yang ingin menambahkan jawaban atas pertanyaan Zakia, silakan untuk mengacungkan tangannya. Baiklah, jika tidak ada penambahan dari forum, kita kembalikan kepada penanya. Bagaimana Zakia atas pemaparan materi yang diberikan oleh Prof. Baik, terima kasih Zakia. Selanjutnya pertanyaan dari Aura akan saya jawab sendiri. Pertanyaan itu, bagaimana perubahan tata guna lahan akibat aktivitas pertanian? Pertanyaan itu adalah bagaimana pemerintah dapat memastikan peran aktif dari masyarakat dan sektor swasta dalam menangani isu-isu lingkungan yang dipengaruhi oleh dinamika kependudukan. Pemerintah memiliki peran krusial dalam memobilisasi masyarakat dan sektor swasta untuk turut serta dalam mengatasi isu lingkungan yang kompleks. Beberapa strategi yang dapat diterapkan oleh pemerintah diantaranya itu yang pertama adalah peningkatan kesadaran dan edukasi. Dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama itu kampanye masif melalui berbagai media. Pemerintah dapat mensosialisasikan pentingnya menjaga lingkungan dan dampak dari perubahan tata guna lahan. Melalui pendidikan dan lingkungan, pemerintah dapat memberikan edukasi mengenai integrasikan lingkungan dalam kurikulum sekolah dan di semua tingkat pendidikan untuk menunjukkan kesadaran sejak ini. Pemerintah juga dapat melakukan workshop dan pelatihan yang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat dan sektor swasta untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan lingkungan. Yang kedua itu adalah pemberian intensif dan regulasi. Insentif di sini dapat berupa insentif fiskal, yaitu insentif pajak atau keringanan pajak bagi perusahaan yang menjalankan praktik bisnis yang ramah lingkungan. Pemerintah juga dapat melakukan standarisasi lingkungan yang ketat dengan menetapkan standar lingkungan yang jelas dan tegas untuk semua sektor serta penegakan hukum yang konsisten. Selanjutnya itu ada kemitraan pemerintah antara masyarakat dan swasta. Pemerintah dapat melakukan forum dialog atau forum yang dapat melibatkan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk membahas isu-isu lingkungan secara terbuka dan mencari solusi bersama. Yang keempat itu pemerintah dapat meningkatkan partisipasi masyarakat. Maksudnya di sini dapat dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat dan melakukan anggaran partisipatif, di mana libatkan masyarakat dalam penganggaran untuk proyek-proyek lingkungan di tingkat lokal. Yang kelima itu pemantauan dan evaluasi. Pemerintah dapat melakukan sistem monitoring dan evaluasi secara berkala.
Contoh implementasinya yang pertama itu ada program Kampung Iklim yang memberdayakan masyarakat untuk membangun desa atau kampung yang tangguh terhadap perubahan iklim. Yang kedua contohnya itu ada sertifikasi sistem manajemen lingkungan ISO yang mendorong perusahaan untuk menerapkan sistem manajemen lingkungan yang baik. Dan terakhir contohnya itu berupa bantuan teknis yang memberikan bantuan teknis kepada UMKM untuk mengembangkan produk ramah lingkungan. Baiklah, selanjutnya itu ada penambahan materi dari kelompok penyaji. Kepada Rami, dipersilakan. Baik, di sini saya akan mencoba menambahkan jawaban dari pertanyaan Aura. Yang mana pertanyaannya bagaimana pemerintah dapat memastikan peran aktif dari masyarakat dan sektor swasta dalam menangani isu-isu lingkungan yang dipengaruhi oleh dinamika kependudukan. Kualitas lingkungan hidup merupakan salah satu aspek penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Lingkungan yang sehat dan bersih tidak hanya mendukung kesehatan masyarakat, tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan ekonomi serta sosial. Pemerintah memegang peranan krusial dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui berbagai kebijakan, program, serta regulasi. Yang pertama yaitu dengan cara pengembangan dan penerapan regulasi lingkungan. Salah satu peran utama pemerintah dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup adalah melalui pengembangan dan penerapan regulasi lingkungan. Regulasi ini mencakup berbagai aspek seperti pengelolaan limbah, pencemaran udara dan air, serta perlindungan kawasan konservasi. Pemerintah mengeluarkan peraturan seperti Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menetapkan standar dan batasan untuk mengurangi dampak negatif aktivitas manusia terhadap lingkungan. Selain itu, pemerintah juga menerapkan peraturan tentang emisi industri, pengelolaan sampah, dan perlindungan hutan dan kawasan konservasi. Evaluasi terhadap regulasi ini menunjukkan bahwa penerapan hukum lingkungan yang ketat dapat mengurangi pencemaran dan kerusakan lingkungan. Namun, tantangan seperti penegakan hukum yang lemah dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya regulasi masih perlu diatasi. Kemudian yang kedua yaitu peningkatan infrastruktur lingkungan. Infrastruktur lingkungan yang baik merupakan kunci untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Pemerintah berperan dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur seperti sistem pengelolaan air limbah, pengelolaan sampah, dan ruang terbuka hijau. Program-program seperti program sanitasi berbasis masyarakat dan pembangunan infrastruktur hijau bertujuan untuk meningkatkan fasilitas pengelolaan limbah dan menciptakan ruang hijau yang dapat menyerap polusi. Pemerintah juga berinvestasi dalam teknologi ramah lingkungan dan pembangunan sistem transportasi berkelanjutan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Dan terakhir yaitu edukasi dan kesadaran lingkungan. Edukasi dan peningkatan kesadaran lingkungan merupakan strategi penting dalam menjaga kualitas lingkungan hidup. Pemerintah memiliki peranan penting dalam penyebarluasan informasi tentang pentingnya pelestarian lingkungan dan melibatkan masyarakat dalam upaya perlindungan lingkungan. Program-program edukasi seperti kampanye lingkungan, pelatihan tentang praktik ramah lingkungan, dan integrasi pendidikan lingkungan dalam kurikulum sekolah bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang isu lingkungan. Pemerintah juga mendorong partisipasi masyarakat melalui kegiatan sukarela seperti pembersihan pantai dan penanaman pohon. Evaluasi terhadap program ini menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran lingkungan dapat memotivasi masyarakat untuk mengambil tindakan yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Sekian penambahan jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Rami. Selanjutnya apakah ada tambahan jawaban dari teman-teman sekalian? Silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya Nurul Suci Ramadhani dengan NIM 22042129. Saya akan mencoba menambahkan jawaban dari pertanyaan Aura, yaitu bagaimana pemerintah dapat memastikan peran aktif dari masyarakat dan sektor swasta dalam menangani isu-isu lingkungan yang dipengaruhi oleh dinamika kependudukan. Pemerintah dapat mengambil berbagai langkah strategis untuk memastikan peran aktif masyarakat dan sektor swasta dalam menangani isu-isu lingkungan yang dipengaruhi oleh dinamika kependudukan. Langkah pertama adalah melalui penguatan regulasi dan sistem insentif, di mana pemerintah dapat menetapkan kebijakan yang mewajibkan perusahaan menerapkan praktik ramah lingkungan, memberikan insentif pajak atau kemudahan perizinan bagi perusahaan yang menjalankan program konservasi lingkungan, serta menerapkan sanksi tegas bagi pelanggar peraturan lingkungan. Selain itu,
Edukasi dan pemberdayaan masyarakat menjadi komponen penting dalam strategi ini. Pemerintah perlu mengadakan sosialisasi dan pelatihan tentang pengelolaan lingkungan berkelanjutan, membangun kesadaran melalui kampanye publik tentang hubungan antara pertumbuhan penduduk dan tekanan terhadap lingkungan, serta mendukung pembentukan komunitas peduli lingkungan di tingkat lokal. Hal ini dapat diperkuat melalui kemitraan strategis dengan memfasilitasi kerjasama antar pemerintah, LSM, akademisi, dan sektor swasta, serta mendorong program CSR perusahaan yang berfokus pada isu lingkungan. Pendekatan berbasis kewilayahan juga perlu diterapkan dengan menyesuaikan program sesuai karakteristik dan kebutuhan spesifik tiap daerah, melibatkan tokoh masyarakat dan pemimpin informal dalam implementasi program, serta mengintegrasikan kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan. Untuk memastikan efektivitas program-program tersebut, pemerintah perlu menerapkan sistem monitoring dan evaluasi partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam pemantauan kondisi lingkungan, mengembangkan sistem pelaporan yang mudah diakses, serta menindaklanjuti masukan dan keluhan masyarakat secara responsif. Dengan mengintegrasikan semua elemen ini, pemerintah dapat menciptakan ekosistem yang mendukung partisipasi aktif semua pemangku kepentingan dalam menangani isu-isu lingkungan. Sekian tambahan jawaban dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penambahan jawabannya. Apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban lagi? Silakan kepada Vicky. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Vicky Adrianisi akan menambahkan jawaban dari pertanyaan Aura, yaitu bagaimana pemerintah dapat memastikan peran aktif dari masyarakat dan sektor swasta dalam menangani isu-isu lingkungan yang dipengaruhi oleh dinamika penduduk. Pemerintah dapat memastikan peran aktif masyarakat dan sektor swasta dalam menangani isu lingkungan yang terkait dengan dinamika kependudukan melalui beberapa strategi. Yang pertama yaitu dengan adanya regulasi dan penegakan hukum, di mana pemerintah perlu mengembangkan regulasi yang jelas dan ketat terkait dengan perlindungan lingkungan, termasuk mengenai pengelolaan limbah dan penggunaan sumber daya alam. Kemudian yang kedua, edukasi dan kesadaran lingkungan. Pemerintah dapat meluncurkan kampanye publik yang informatif dan program pelatihan yang menekankan dampak negatif dari perilaku yang tidak ramah lingkungan. Yang ketiga, dengan kemitraan dengan sektor swasta. Kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta sangat penting untuk menciptakan solusi inovatif dalam menghadapi tantangan lingkungan, di mana pemerintah dapat memberikan insentif bagi perusahaan yang menerapkan praktik bisnis berkelanjutan seperti penggunaan energi terbarukan atau pengurangan limbah. Dan yang keempat yaitu partisipasi masyarakat. Pemerintah dapat memfasilitasi forum diskusi atau kelompok kerja di tingkat lokal untuk mengidentifikasi masalah spesifik yang dihadapi oleh komunitas terkait lingkungan. Sekian penambahan dari saya sampai terima kasih. Baik, terima kasih Vicky. Silakan. Oke, baik. Terima kasih moderator untuk kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ibrahim Nanti, ini 2204-2005. Izin menambahkan jawaban dari rekan-rekan tadi, di mana dengan jawabannya pertanyaannya sedikit saya tarik sebuah pertanyaan, itu bagaimana pemerintah dapat pertanyaannya tadi? Baik, saya ulangi pertanyaan itu, bagaimana pemerintah dapat memastikan peran aktif dari masyarakat dan sektor swasta dalam menangani isu lingkungan yang dipengaruhi oleh dinamika penduduk. Oke, terima kasih. Nah, dari pertanyaan tadi itu adanya dua aspek penting yang perlu kita ketahui, yaitu pemerintah dalam mengajak dua aspek. Yang pertama itu perusahaan-perusahaan swasta. Yang pertama, pemerintah perlu mengadakan kolaborasi dan juga SOP yang harus ditandatangani antara kedua belah pihak. Yang mana pemerintah ini menekankan tidak adanya suatu kerusakan alam yang nantinya bisa terjadi terhadap lingkungan sekitar. Yang mana menekankan dengan kaidah-kaidah hukum dan juga hal yang lainnya supaya terciptanya lingkungan yang bersih tanpa limbah pabrik. Dan kedua itu pemerintah terhadap masyarakat. Sekarang di era yang seperti ini, banyaknya komunitas-komunitas yang telah adanya audiensi atau keinginan sendiri
terhadap kebersihan lingkungan. Nah, seperti yang ada di media sosial, itu ada yang Mandawara Group dan juga hal-hal yang lainnya. Nah, untuk sekarang bukan pemerintah yang perlu meningkatkan kesadaran masyarakat lagi, namun sekarang ini sudah masyarakat yang lebih kesadarannya dari pemerintah itu sendiri. Bahkan pemerintah itu sendiri yang mendatangi komunitas-komunitas itu untuk berkolaborasi terhadap kebersihan lingkungan. Nah, seperti banyaknya komunitas-komunitas itu telah menjadi sebuah perancangan yang sangat bagus oleh kolaborasi antar pemerintah dan juga masyarakat, sehingga terciptanya visi dan juga misi pemerintah terhadap kelangsungan lingkungan hidup. Mungkin itu sedikit saja untuk jawabannya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas jawab penambahan yang sangat bagus dari Indra tadi. Selanjutnya, apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan jawaban juga lagi? Jika tidak ada, kita kembalikan saja kepada penanya, pada Aura. Bagaimana Aura, apakah mengerti dan paham akan jawaban yang diberikan oleh kelompok penyaji dan forum? Baik, terima kasih kepada penyaji dan teman-teman yang telah menjawab pertanyaan saya. Dapat saya simpulkan bahwa pemerintah dapat melakukan banyak cara untuk memastikan peran aktif masyarakat dan sektor swasta, seperti melakukan kolaborasi, peningkatan kesadaran dan edukasi, pemberian regulasi, pemberdayaan masyarakat, dan lainnya. Baik, terima kasih Aura. Tidak terasa bahwa kita sudah sampai pada tahap terakhir dalam penutupan. Kami dari kelompok penyaji, sebelum menutup presentasi kami, saya dapat menarik kesimpulan bahwa administrasi kependudukan dan lingkungan hidup tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Keduanya saling mempengaruhi dan menentukan keberhasilan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang interaksi antara populasi dan lingkungan menjadi sangat penting. Dengan mengintegrasikan data dan demografis dalam perencanaan dan kebijakan lingkungan, pemerintah dan masyarakat dapat menciptakan masa depan yang lebih seimbang, di mana kebutuhan manusia dipenuhi tanpa mengorbankan kualitas lingkungan yang mendukung kehidupan. Sampai di situ presentasi dari kelompok kami. Kalau ada salah dari kekurangannya, kami mohon maaf. Kami tutupi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi